Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran dan konversi. Kita sekarang masuk ke bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Kita akan pelajari di hari ini kurang lebih 90 menit ke depan ya. Eh, Langsung aja kita mulai kelas kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti kita ketahui ketika SD juga sudah dipelajari ya bahwa ada benda mati dan makhluk hidup gitu ya. Atau dalam sebuah bab tentang klasifikasi benda, bahwa benda terbagi menjadi dua, benda mati dan benda hidup, atau lebih tepatnya mungkin kita sebut makhluk hidup. Nah, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan benda mati dan makhluk hidup gitu ya. Contoh di sini apa perbedaan kucing dan smartphone gitu ya. Masih ingat mungkin di SD juga sudah dipelajari ya bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Salah satunya adalah ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, di sini kita coba akan bandingkan adanya kucing dan smartphone. Kucing bisa bergerak, bisa. Smartphone bisa bergerak, bisa ya. Smartphone bisa, itu ciri-ciri bergerak juga. Kucing bersuara, smartphone bersuara, bisa gitu ya. Apalagi ya? Apa kira-kira? Oke. Antara kucing dan smartphone ini tentunya memang memiliki beberapa persamaan, namun ada hal-hal yang memang tidak dimiliki oleh smartphone yang dimiliki kucing. Contoh misalkan smartphone itu tidak melakukan ekskresi, sedangkan kucing dia melakukan ekskresi. Kucing memerlukan makanan, smartphone juga memerlukan makanan berupa energi ya. Oke, contoh lainnya apa ya? Misalkan smartphone dia tidak bisa berkembang biak, tapi kucing berkembang biak. Nah, itulah gambaran kurang lebih antara perbedaan benda mati dan makhluk hidup. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Bahwa makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup itu bukan hanya bergerak, bukan hanya bersuara, bukan hanya apa ya? Yang tadi sebutkan gitu ya, yang antara yang sama smartphone dan kucing, tapi untuk makhluk hidup sendiri ciri-cirinya kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Yang pertama, dikatakan makhluk hidup maka dia itu harus memiliki ciri dia itu bernafas ya. Yang kedua, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang ketiga, dia memerlukan makanan. Yang keempat itu ekskresi. Ada yang masih ingat apa itu ekskresi? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran. Jadi setelah makan dia, contoh ekskresi adalah keringat ketika kita setelah olahraga atau ketika kita setelah minum yang banyak kita mengeluarkan urin ya. Kemudian dia berkembang biak ya. Berkembang biak artinya dia memiliki keturunan. Kemudian peka terhadap rangsangan ini satu ya, terhadap rangsangan. Contohnya adalah kalau kalian pernah melihat ada bunga atau daun ya, putri malu ya. Ketika kita sentuh maka dia akan menutup seperti itu. Itu salah satu contoh peka terhadap, atau mata kita, ketika mata kita terkena cahaya maka kita akan sedikit menutupkan mata kita karena itu mata kita itu peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian dia juga ciri makhluk hidup itu tumbuh. Kemudian yang baru mungkin ya ketika di SD tidak dipelajari, dia memiliki organisasi tingkat sel. Nah, ini yang membedakan yang tadi juga antara smartphone dan kucing. Untuk benda atau benda mati, dia organisasi terkecilnya itu bukan organisasi ya. Zat penyusunnya paling kecilnya itu adalah molekul. Sedangkan untuk makhluk hidup, bagian terkecil penyusunnya adalah sel seperti itu. Untuk sel sendiri nanti kita akan pelajari di kelas 8 ya. Jadi kurang lebih ini gambaran ciri-ciri makhluk hidup. Ketika tidak ada, maka kita akan
mencari tahu, mendalami apakah itu disebut makhluk hidup atau bukan. Contoh misalkan yang sekarang sedang ramai gitu ya, dari mulai bulan apa? April ya, April, tentang virus gitu ya. Virus, apakah virus makhluk hidup atau bukan? Nah, ini menarik tentang virus ya. Virus yang saat ini ada, virus COVID itu beda-beda dengan virus yang ada di komputer gitu ya. Kalau di komputer itu virusnya berupa program ya, tapi kalau misalkan COVID itu seperti makhluk hidup. Makanya untuk virus sendiri nanti ada di biologi dipelajari khusus tentang virologi ya. Virus itu unik ya, karena dia disebut makhluk hidup, satu sisi juga dia disebut benda mati. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saja ya kita pelajari. Oke, kita lanjutkan tentang masih tentang makhluk hidup gitu ya. Bahwa kita ketahui makhluk hidup di bumi ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali gitu. Ada hewan gitu ya, ada tumbuhan, hewan juga banyak gitu ya. Hewan ada contoh paus, kemudian sapi, ada kucing gitu ya, ada serangga dan yang lainnya. Kemudian untuk tumbuhan pun sama gitu ya. Berbagai jenis pohon atau tanaman gitu ya yang ada di dunia ini. Maka dalam ilmu biologi kita perlu mengklasifikasi makhluk hidup gitu ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk memudahkan kita mempelajari organisme yang kita ingin tahu seperti itu. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan cara hidup gitu ya. Persamaannya apa? Persamaan ciri-cirinya, makhluk hidup, tempat hidup, daerah penyebarannya dan yang lainnya seperti itu. Kemudian apa tujuan klasifikasi? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Seperti itu. Sehingga suatu saat ketika kita memang memerlukan gitu ya, memerlukan informasi tentang suatu makhluk hidup, kita bisa menggolongkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya seperti itu. Kemudian jadi untuk klasifikasi makhluk hidup tersendiri itu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari mikroorganisme yang begitu banyak yang ada di bumi ini. Kita lanjutkan. Nah, ada sebuah pertanyaan, apa dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup gitu ya. Nah, dasarnya itu bisa banyak juga gitu ya. Di antaranya berdasarkan persamaannya gitu ya. Contoh misalkan ada binatang berkaki 4. Nah, berarti kita akan kumpulkan mengklasifikasi atau mengumpulkan binatang-binatang yang berkaki 4 itu apa aja gitu kan ya. Yang berkaki 4 kita pisahkan dengan yang berkaki 2 dan berkaki 8 misalkan gitu ya. Nanti setelah kita bedakan, kita akan beri nama yang kaki 4 istilahnya apa, yang kakinya 2 istilahnya apa, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan perbedaan. Nah, contoh ada binatang yang berbulu dan berambut. Nah, apa bedanya bulu sama rambut? Kalau rambut itu seperti ini ya, ini rambut. Kalau bulu itu seperti yang dimiliki unggas. Nah, contoh ayam, ayam itu bukan berbulu tapi maaf, ayam itu tidak berambut tapi berbulu. Seperti itu ya. Kemudian dasar klasifikasi yang lainnya adalah berdasarkan manfaatnya, kemudian berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Anatomi itu bentuk tubuhnya ya, struktur tubuhnya. Kemudian berdasarkan ciri-ciri biokimia atau zat-zat yang ada dalam tubuhnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa dasar pengklasifikasian makhluk hidup untuk memudahkan tadi mengkelompokkan makhluk hidup yang memang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, kemudian perkembangan klasifikasi makhluk hidup dalam ilmu IPA atau di biologi gitu. Nah, klasifikasi itu awalnya ada 2 gitu ya, disebutnya istilahnya 2 kingdom. Kemudian berkembang menjadi 3 kingdom, 4 kingdom, dan yang terakhir yang kita gunakan adalah 5 kingdom gitu ya. 2 kingdom, dua apa ya? Dua dunia besar atau 2 kerajaan besar gitu ya. Yang pertama, untuk 2 kingdom tersendiri itu disampaikan oleh seorang ilmuwan bernama Aristoteles ya. Kingdom yang pertama bahwa
makhluk hidup di dunia ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada kingdom plantae atau dunia tumbuhan, dan yang kedua ada animalia atau dunia hewan ya. Jadi hanya dua dulu itu diklasifikasikan. Tumbuhan, kalau nggak tumbuhan berarti hewan gitu ya. Ciri-cirinya juga ada disampaikan. Kemudian berkembang berkembang ada seorang ilmuwan bernama Ernest Haeckel gitu ya. Dia mengklasifikasikan bahwa ada yang berbeda gitu ya, bahwa di dunia animalia itu ada yang berbeda. Contoh misalnya animalia itu kan sapi gitu yang besar gitu ya, kemudian kucing gitu ya, ada tikus ya. Bagaimana dengan bakteri seperti itu? Itu bakteri kan kecil gitu ya, kecil. Dan strukturnya berbeda dengan kucing atau sapi atau ayam yang selnya banyak seperti itu. Maka ini membagi menjadi tiga kingdom. Ada kingdom protista, dia uniseluler atau multiseluler, dia ukurannya kecil gitu ya. Ada plantae gitu ya, ini sama tetap dunia tumbuh-tumbuhan. Ada animalia seperti itu. Kemudian berkembang lagi seorang ilmuwan bernama Herbert Copeland, dia membagi menjadi 4 kingdom ya. Ada Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Dan yang terakhir ada 5 kingdom, ini disampaikan oleh Robert Whittaker ya. Apa aja 5 kingdom ini? Nah, ini yang akan kita coba eksplorasi gitu ya. Yang pertama kingdom Monera. Cirinya apa? Dia prokariot. Prokariot itu apa ya? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Prokariotik contohnya apa? Contohnya ini ya. Kemudian ada kingdom protista. Ciri-cirinya dia uniseluler atau multiseluler selnya ya. Ada uni, ada multi. Apa itu? Kemudian dia eukariot. Kemudian ada kingdom fungi. Fungi ini ada juga mengatakan dibacanya fungi gitu ya. Ada juga fungi gitu ya. Boleh kita sebut aja fungi gitu ya. Ciri-cirinya karyotik, heterotrop, tidak berklorofil, dengan sel dari zat kitin. Kemudian yang keempat ada kingdom plantae. Dia bisa uniseluler atau dia multiseluler gitu ya. Dia eukariot, dia autotrof. Kemudian kingdom animalia, yaitu cirinya multiseluler, eukariot, dan heterotrof. Nah, anak-anak perhatikan di sini gitu ya. 5 kingdom yang memang masih berlaku dipelajari. Ada yang baru ya, setahu Bapak gitu ya. Di sini lihat ada prokariot dan eukariot ya. Sebenarnya 5 kingdom ini awalnya dari 2 gitu ya. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Ada yang prokariot, ada yang eukariot. Untuk prokariot sendiri hanya 1, yaitu kingdom Monera. Sedangkan untuk eukariot itu dibagi menjadi 4 ya. Ada protista, ada fungi, ada plantae, ada animal, seperti itu. Nah, kemudian lebih jelasnya ini ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Monera seperti yang tadi disampaikan, dia itu prokariot. Untuk nomor 3 sampai nomor 5, protista sampai animalia, dia eukariot ya. Nah, untuk eukariot ini khususnya di yang keempat dan kelima untuk kingdom plantae ini juga terbagi dia. Jadi kingdom ini masih sangat umum gitu ya, masih umum, masih perbedaannya persamaan itu sangat banyak seperti itu. Contoh tumbuhan itu kan pernah lihat lumut? Nah, itu kan lumut juga termasuk tumbuhan. Pernah lihat pohon apa ya? Pohon mangga? Nah, itu juga termasuk animalia. Cuman kan masalahnya dia itu bisa dibagi lagi contoh misalkan lumut, ada jenis lumut, kemudian ada jenis tumbuhan pokok-pakuan gitu ya. Maka untuk yang kingdom plantae itu dibagi lagi. Kingdom plantae dibagi menjadi 2, ada yang tumbuhan yang berspora, yang berbiji seperti itu. Yang berspora pun dibagi menjadi 2 gitu ya. Ada brophyta, ada pterodophyta. Untuk brophyta tuh dia tumbuhan lumut, untuk pterodophyta dia tumbuhan paku gitu ya. Kemudian
berbiji. Yang berbiji dibagi dua juga, ada gimnosperma, ada angiosperma. Untuk gimnosperma itu bijinya itu di luar, dia terbuka, sedangkan angiosperma dia bijinya di dalam atau tertutup seperti itu. Untuk kingdom animalia dia dibagi lagi, animalia itu banyak gitu ya. Contoh misalkan ada sapi, ada burung gitu ya, ada ikan gitu ya. Itu kan maksudnya animalia gitu ya. Nah, karena masih banyak maka masih besar gitu ya. Untuk kingdom ini animalia dibagi jadi dua, ada vertebrata, avertebrata. Vertebrata itu dia bertulang belakang, ada vertebrata dia tidak bertulang belakang gitu ya. Maka dari sini kita bisa membedakan gitu ya. Sapi dia masuknya mana? Oh, dia masuknya kingdom animalia gitu ya. Tapi dia masuknya dari kingdom animalia, dia masuknya adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Bagaimana dengan siput gitu ya? Karena siput dia tidak memiliki tulang belakang, maka dia termasuk kingdom animalia, tapi dia masuk ke dalam kelompok avertebrata. Nah, karena pembahasan kingdom ini sangat luas, maka dalam ilmu biologi kita mengenal lagi istilahnya menurunkan kembali menjadi ciri-ciri yang lebih detail seperti itu. Nah, kita sebut klasifikasi tersebut kita sebut ini ya, takson gitu ya, atau takson dalam klasifikasi. Jadi kita detailkan kembali dengan persamaan yang lebih sedikit seperti itu. Contoh tadi Bapak sudah menyampaikan kingdom animalia, contohnya ini ada burung, ada buaya, sapi, gitu ya. Nah, ini kita akan kelompokkan kembali karena burung sama ikan itu berbeda. Burung itu di udara sedangkan ikan di lautan seperti dalam air gitu ya. Maka ini perlu klasifikasian lebih detail dan kita eh, sebut istilah tersebut, pengelompokan tersebut adalah dengan nama taksa atau takson seperti itu. Nah, adapun urutan takson klasifikasinya ada 7 gitu. Yang pertama, yang paling umum persamaannya, yang paling banyak persamaan itu adalah kingdom. Yang kedua, divisi gitu ya. Divisi atau filum. Divisinya dia tumbuhan atau hewan. Kemudian yang ketiga dia kelas. Nanti setelah kelas diturunkan kembali dia masuk ke ordo atau bangsa. Kemudian masuk lagi ke familia atau sukunya apa, kemudian marganya apa dan jenisnya apa seperti itu. Sehingga nanti semakin ke bawah gitu ya, maka persamaannya semakin semakin sedikit. Nah, untuk urutan takson ini kita bisa membaca nih yang warna hijau gitu ya. Kita singkat dengan Ki Divi Clovagespe gitu ya. Kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mencari tahu gitu ya. Kita akan bahas contoh-contohnya apa saja seperti itu. Nah, itu gambaran kurang lebih tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi mungkin banyak yang bertanya, apa itu prokariot? Apa itu ekariot? Ya. Apa itu monera? Apa itu protista? Apa itu fungi atau fungi atau apa itu vertebrata, avertebrata, bropita, pterodopita gitu ya. Nah, di sini untuk memudahkan gitu ya, memudahkan dalam proses memahami gitu ya. Sebelum Bapak bahas, nanti kita akan bahas. Bapak minta kalian untuk mencari tahu dulu gitu ya. Silahkan cari informasi sedetail mungkin sehingga ketika nanti penjelasan bisa ngeh gitu. Oh, ini adalah prokariot. Oh, ini tuh ekariot. Oh, ini monera, ini protista seperti itu. Maka tugasnya hari ini silahkan kalian mencari tahu dan memahami tentang apa itu sel prokariot. Apa bedanya prokariot dan ekariot? Kemudian monera. Ciri-cirinya apa? Apa perbedaan monera dengan protista gitu ya? Dengan fungi atau dengan fungi perbedaannya apa? Atau dengan plantae atau dengan animalia perbedaannya apa? Ciri-cirinya apa gitu ya? Kemudian kalau tadi animalia dibagi menjadi vertebrata dan avertebrata gitu ya. Kemudian apakah ada pembagian lagi gitu ya? Contoh tadi misalkan yang bertulang belakang gitu ya. Apakah buaya, burung dan sapi itu satu kelompok yang sama gitu ya? Kalau nanti kalian mencari tahu itu akan nanti dibedakan kembali gitu ya. Silahkan dieksplor gitu ya, dicari tahu istilah-istilahnya dipahami gitu ya.
Sehingga sebelum nanti membaca, maksudnya menyimak video selanjutnya sudah bisa lebih mengerti tentang istilah-istilah tersebut ya. Cari tahu juga contoh-contohnya gitu ya. Eh, Sehingga nanti ketika pembahasan memang untuk bisa lebih mudah seperti itu. Karena kalau dijelaskan di awal khawatirnya hanya menyimak dan nanti lupa ya. Jadi silahkan dicari tahu dulu masing-masing seperti itu, ditulis, dicatat dan diingat-ingat. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu contoh-contohnya dan istilah-istilahnya. Harapannya ketika dibahas pertemuan selanjutnya kalian sudah juga setidaknya mengingat istilah dan contoh-contohnya tergambar seperti itu. Nah, terakhir ada rumus atau persamaan dari ilmu fisika ya. Ini di kelas 8 nanti dipelajari bahwa W sama dengan F kali S. Bahwa usaha merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dikalikan jarak perubahan benda. Jadi anak-anak gitu ya, dikatakan ada usaha ketika cirinya adalah ada perubahan. Nah, persamaan ini kalau kita ubah sedikit menjadi perubahan sebanding dengan usaha dan berbanding terbalik dengan gaya. Ya. Kalau kita simpulkan dalam kehidupan kita, jika ingin ada perubahan yang besar, ya, maka perbesarlah usaha, ya, dan perkecillah. Ya. Jadi semakin besar usaha yang kita lakukan, maka semakin besar perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk juga tugas yang tadi Bapak sampaikan, kalau hanya mencari tahu, kemudian sudah tahu sudah disimpan tanpa dipahami, ya hasilnya juga tidak akan jauh beda dengan apa yang kalian usahakan. Perubahan yang ada dalam diri kalian atau ilmu pengetahuan kalian tidak jauh dari apa yang kalian usahakan. Oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga semuanya diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.